Assalamualaikum sahabat semesta. Rasulullah menceritakan kepada Aisyah tentang betapa memilukan jeritan jenazah ketika sedang dimandikan. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak penjelasannya di video ini sampai selesai, sehingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan, jenazah tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Rasul tersebut. "Duduklah di tempatmu. Tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin." Begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi jenazah?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri jenazah dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," jawab Aisyah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri jenazah dari saat ia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi jenazah adalah ketika datangnya orang yang akan memandikan jenazah. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai orang yang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut." Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh itu ya Rasulullah?" "Hai orang yang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas. Jangan gunakan air panas dan juga pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah kepada Aisyah. "Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu?" tanya Aisyah lagi. "Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, 'Demi Allah, hai orang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa,' jawab Rasulullah.
Itulah sakit yang dirasakan oleh jenazah. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Sahabat semesta, semoga apa yang diceritakan Rasulullah tersebut dapat bermanfaat, utamanya bagi mereka yang biasa memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.